Salvin, nanti dapat pulsa dari Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat. Dahsyat gimana Pak? Azab gimana Azab? Biasa. Dahsyat luar biasa, Pak. Sehat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga semangat ya atau motivasi untuk belajar. Baik anak-anak, saya sampaikan dulu untuk kelas kalian, bersihkan dulu ya kelasnya, terus juga bajunya yang belum dimasukkan untuk dimasukkan dulu. Sampahnya juga dikondisikan ya. Oke, sudah. Terima kasih ya anak-anak atas kerjasamanya. Berikutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta untuk dipimpin berdoa dulu. Silakan Tazam untuk dipimpin berdoa dulu ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran kita dimulai. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Tazam sudah memimpin doanya. Iya, Pak. Berikutnya Bapak tanyakan, apakah hari ini ada yang tidak masuk ya? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Saya sampaikan masuk semua, Pak. Oke. Baik, kalau masuk semua Bapak akan tulis di jurnalnya itu nihil ya. Oke, berikutnya anak-anak, Bapak akan tampilkan PowerPoint dan juga sekaligus menyanyikan lagu Bagi Ibu Negeri ya. Mohon semuanya dapat mengikuti dengan hikmat, dengan baik. Karena sebagai bentuk kita memiliki cinta atau nasionalisme kita, itu salah satunya adalah mengikuti atau bernyanyi saat menyanyikan lagu nasional itu secara hikmat. Oke, Bapak tampilkan dulu ya. Oke, tak tolong Kak Mira untuk memimpin jadi dirijen menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, Bapak putar ya. Pak. Bapak, suaranya tidak terdengar, Pak. Apa memang belum ada? Tampil apa tidak? Tampil, hanya suaranya. Kalau tampil, nggak tampil, terdengar. Pak. Suaranya tidak ada. Suaranya nggak keluar. Suaranya tidak tampil ya. Oh, belum dicentang sama Bapak barusan.
Oke, terima kasih Nak Mira dan anak-anak semuanya sudah mengikuti. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan share untuk PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu, Bapak mau bertanya. Ada Edi sama Neni ya. Mau bertanya tentang Iya, Pak. Silakan, Pak. elemen yang sudah dipelajari. Oke. Elemennya apa itu sebelumnya? Yang sudah dipelajari. Oh, elemen sebelumnya itu terkait dengan nilai-nilai atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke. Materinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, betul sekali. Untuk Neni, hari ini kita mempelajari elemen apa ya kira-kira ya? Kalau dari buku ya. Kalau sekarang insya Allah kita belajar mengenai setelah Pancasila itu undang-undang Pak, elemennya Pak. Kalau unitnya bisa kesepakatan bersama Pak. Ya, betul sekali seperti yang Bapak sampaikan minggu sebelumnya. Berarti Edi dan juga Neni sudah memperhatikan betul apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Bahwasanya pertemuan sebelumnya adalah materi tentang Pancasila dan juga saat ini sudah masuk pada elemen Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang disampaikan ini, itu kan tentang kesepakatan bersama. Ya, kira-kira ada enggak kaitannya antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dengan materi yang akan kita pelajari? Kira-kira ada kaitannya atau tidak? Silakan anak-anak bisa menjawab. Ada, Pak. Ada Pak, seumpamanya. Silakan, Neni. Maaf ya Pak, agak berisik Pak. Seumpamanya gini, kita belajar Pancasila. Pancasila kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terus yang kedua, dari Pancasila itu kita jabarkan ke dalam undang-undang. Itu. Terus di dalam undang-undang itu kalau kita membuat sebuah undang-undang pasti ada kesepakatan bersama, Pak. Apakah boleh seperti itu? Betul sekali. Oke, terima kasih Neni sudah menjawab luar biasa ini bahwasanya antara materi yang sebelumnya dan materi saat ini elemennya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah hasil atau produk dari kesepakatan bersama ini. Berikutnya anak-anak Bapak akan jelaskan juga sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran, Bapak akan menanyakan pada kalian. Nah, di kondisi kelas kalian, ini Bapak mau tanya, pernahkah anak-anak merasa kelas kalian ini tidak kondusif? Edi, bagaimana Edi? Jawabannya Edi. Pernahkah Nak Edi merasakan kelasnya itu tidak kondusif, tidak sesuai harapan? Pernah, Pak. Pernah. Ya, seperti apa kira-kira contohnya? Kata Zam. Ya, teman-teman itu kadang rame, terus makan di kelas, main kejar-kejaran, ngomong sendiri, padahal ada gurunya Pak di depan. Seperti itu ya. Berarti ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya anak Tazam ya. Luar biasa. Iya, Pak. Pak. Padahal saya tidak suka kalau rame di kelas, Pak. Ganggu Tazam ya, ganggu Tazam. Mengganggu, Pak. Iya. Oke. Mungkin ada lagi Nak Mira menyampaikan, pernahkah Nak Mira merasakan kelasnya tidak kondusif? Pernah banget, Pak. Contohnya bagaimana Nak Mira? Contohnya waktunya diskusi, bukannya malah ngerjain hal yang didiskusikan ya, malah ada yang main-main, malah enggak ikut diskusinya. Jadi yang kerja itu aja Pak, yang lainnya malah main-main aja, malah main HP dan lain sebagainya. Itu saya suka kesel Pak kalau lagi kayak gitu. Oh, seperti itu ya.
Nah, ini Mbak Mira juga merasakan bahwa ada situasi di kelas kalian yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya, nanti Bapak akan hubungkan dengan materi yang akan dilaksanakan tentang kesepakatan bersama. Namun sebelum itu, Bapak mau tanya ke Nak Tommy. Menurut Nak Tommy, mengapa hal yang demikian itu terjadi, Nak Tommy? Kenapa, Nak Tommy? Kira-kira ada sesuatu hal yang membuat kelasnya tidak kondusif, tidak sesuai dengan keinginannya teman-temannya. Kira-kira kenapa, Nak Tommy? Ya, mungkin karena kebiasaan mereka, Pak, sudah kurangnya aktivitas ngobrol, makanya mereka gaduh sendiri. Mungkin ada kejenuhan saat guru mengajar, itu bisa terjadi, Pak. Makanya mereka gaduh seperti itu. Oke, seperti itu ya, salah satu penyebabnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari, Bapak mau tanya ke siapa ini? Intan. Kira-kira karena kurang apa Intan di, di saat pembelajaran atau di sebelum pembelajaran yang kurang Intan? Bagaimana Pak? Di sini putus-putus. Oh, nah Intan, Bapak tidak bisa ini ya, tidak dengerin Bapak ya, tidak bisa dengerin Bapak ya, atau belum jelas ya? Bapak ulangi. Kira-kira hal apa yang menyebabkan kelas kalian tidak kondusif atau mengapa hal itu terjadi? Kira-kira kurang apa ya gitu? Kalau dikaitkan dengan materi. Mungkin kurangnya kesepakatan antar teman untuk tidak melakukan kegaduhan Pak gitu. Kalau misalnya pas pembelajaran. Oke, luar biasa ini. Betul sekali Pak Intan. Jadi biasanya hal itu terjadi salah satunya karena Bapak tarik kesimpulan karena kurang kesepakatan, kurang kompak, tidak ada kesepakatan komitmen bersama untuk menjadikan kelasnya untuk menjadi kondusif. Nah, berikutnya kira-kira perlu enggak ada kesepakatan di kelas kalian agar kelasnya agar lebih kondusif sesuai dengan harapan kalian. Contohnya Nak Mira tadi menyampaikan hal tadi, pengen kelasnya lebih kondusif. Kira-kira ada enggak Nak Mira? Gimana Pak maksudnya? Kira-kira perlu enggak ada semacam kesepakatan seperti yang disampaikan Nak Intan tadi? Perlu ya? Perlu banget Pak, biar lebih kondusif dan anak-anak juga biar bisa enggak seenaknya gitu Pak. Oke, terima kasih. Betul sekali ini Bapak arahkan perlu kesepakatan bersama. Jadi anak-anak di tujuan pembelajaran kita nanti kalian akan diarahkan untuk menganalisis bagaimana membuat kesepakatan bersama dan juga yang kedua kalian akan diarahkan untuk mempraktikkan bagaimana membuat kesepakatan bersama. Temanya nanti kelas impian karena kalian tadi menyampaikan beberapa permasalahan kelasnya yang tidak kondusif ya. Jadi Bapak akan mengarahkan kalian sebelum ini untuk kalian bisa mempelajari tentang apa itu kesepakatan bersama dan bagaimana membuat kesepakatan bersama khususnya tentang kelas impian kalian atau dream class ya. Nah, ini anak-anak sebelum kalian Bapak bentuk kelompok dan membuat semacam praktik baik bagaimana membuat kesepakatan bersama agar kelas kalian lebih baik, Bapak akan tampilkan dulu materinya. Apa itu tentang kesepakatan, apa saja itu macam-macamnya kesepakatan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Silakan kalian membentuk kelompok dan juga memperhatikan materi yang akan Bapak tampilkan. Oke, ini materinya yang akan Bapak tampilkan. Akan membahas yaitu bagian unit 2, bab 2 ya. Bab 2
mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat, yaitu unit 4 itu pembahasannya atau sub pembahasannya itu tentang membuat kesepakatan bersama. Baik, Bapak mengingatkan kembali ada peta konsep materi di bab 2 ini, di mana peta konsep materi itu dalam kehidupan sehari-hari sudah Bapak kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya itu konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Sementara kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mendefinisikan negosiasi itu ada dua. Yang pertama sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak atau kelompok organisasi yang lain. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negosiasi itu yang pertama adalah proses tawar-menawar dengan jalan yang berunding gitu ya, atau menemukan titik temu gitu ya, supaya tidak memberatkan di antara salah satu pihak atau menemukan win-win solution seperti itu. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa itu di sini bukan dengan cara keras kepala atau bukan dengan cara dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya, kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan Sudah selesai ya untuk materi yang Bapak berikan pada kalian. Selanjutnya kalian juga bisa mengeksplorasi dari materi atau bahan bacaan yang Bapak sudah sediakan. Boleh juga kalian membaca dari internet ataupun membaca dari buku siswa yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Oke, anak-anak mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah tadi ditampilkan Bapak dan yang kalian sudah pelajari. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Bapak berikan LKPD. Silakan untuk anak-anak yang mungkin belum paham dengan materi yang barusan ditayangkan atau yang sudah kalian pelajari. Dipersilakan yang mau bertanya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Oke, pembentukan kelompok sekarang kan sudah selesai ya. Ini ada ketua kelompoknya, kelompok satu ada Pak Mas Edi. Ya. Yang kedua itu ketua kelompoknya adalah Neni, yang ketiga itu adalah Tazam, yang keempat itu adalah Mira, ketua kelompoknya, yang kelima ada Widayanti. Mohon nanti teman-temannya dipimpin untuk melakukan kerjasama dalam membuat suatu LKPD tentang kelas impian. Ini LKPD-nya yang Bapak berikan pada kalian. Yang pertama kalian memikirkan keinginan tentang kelas impian atau dream class. Kemudian kalian juga memikirkan sanksi atau konsekuensi yang relevan, tapi tidak memberatkan untuk kalian atau kelas kalian. Kemudian dari ide-ide yang kalian dapatkan, kalian bisa menempelkan atau menuliskan pada stick note. Nanti ditaruh di depan kelas sesuai dengan kesamaan yang didapatkan dari kelompok-kelompok kalian. Berikutnya nanti kalian mendiskusikan bersama. Boleh dari ketua kelompok nanti, apa saja kesamaan. Mungkin nanti saya minta Edi sebagai ketua kelas bisa membacakan dari hasil-hasil yang sudah ditempelkan. Yang sudah ditempelkan khususnya yang nantinya sudah nanti ditemukan hal-hal yang penting atau yang diperlukan untuk membuat suatu kesepakatan di kelas kalian, khususnya untuk pembentukan kelas impian kalian. Ya. Dan
yang terakhir nanti ada penandatanganan sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam kelas. Mungkin ada pertanyaan anak-anak tentang LKPD yang Bapak berikan pada kalian? Pak, saya Pak, Ya, Edi, silakan. tadi kan Bapak minta saya untuk membacakan hasil diskusi gitu ya. Berarti nanti yang saya bacakan itu hasil umum dari kesepakatan satu kelas gitu ya, Pak. Iya, betul Nak Edi. Jadi nanti aktivitas kalian adalah menempelkan stick note yang sesuai dengan kesamaan dari kelas impian kalian. Jadi di depan itu Bapak sudah menyiapkan sebuah kertas di papan tulis, kertas yang besar untuk ditempelkan sebagai bentuk pemikiran, keinginan kalian untuk memperoleh kelas impian. Namun setelah itu nanti dibantu sekretaris mungkin menuliskan kesepakatan yang pengen diambil atau yang sesuai. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, dan yang terakhir nanti ada penandatanganan. Oke, silakan Nak Edi mungkin bisa melihat dari grup WA yang sudah Bapak berikan tadi tentang LKPD yang mau dikerjakan kalian. Kalian juga boleh menuliskan nanti dalam kertas ataupun dalam bentuk catatan untuk semacam buat dokumen perjanjian atau kesepakatan nanti ditempelkan dalam kelas kalian, dipajang selama kalian ada di kelas ini. Gitu. Mohon sudah ya. izin Pak, nanti mungkin saya dibantu yang lain. Ini di grup WA saya LKPD yang di-share oleh Pak Solihin itu tulisannya menunggu pesan ini membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi pesannya belum sampai, Pak. Oke, mungkin Pak, bisa siap, Pak. Bisa dibantu Nak Tazam, Nak Mira, Siap, Pak. dan juga Nak Siap. Neni. Untuk Siap, Pak. pembacaan hasil terakhir nanti silakan Nak Edi sebagai ketua kelas membacakan hasil dari kesepakatan atau Iya, Pak. hal-hal yang diinginkan kelas kalian. Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Mungkin ada pertanyaan anak-anak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Bapak bimbing kalian di tempat duduk kalian untuk mengarahkan kalian agar kalian bisa menuliskan ide-ide yang sesuai dengan keinginan kelas kalian. Sebelum itu mungkin ada yang mau mendiskusikan atau menyampaikan hal-hal keinginan dari kelompoknya. Mungkin dari kelompok 1, 2, sampai kelompok 5. Dipersilakan yang mau memberikan semacam presentasi atau mendiskusikan kepada teman-teman yang lain bahwa kalian itu punya beberapa ide yang ingin dicapai sebagai kesepakatan bersama untuk menciptakan kelas impian kalian. Silakan Nak Edi dulu mungkin. Siap, Pak. Ini tadi diskusinya alot sekali, Pak. Ramai, soalnya banyak pendapat. Tetapi akhirnya kelompok kami menyepakati beberapa hal. Yang pertama, kelas kami ini harus ada yel-yel khusus kelas yang akan disampaikan di awal pembelajaran. Pada pagi hari sekali aja, biar lebih semangat. Yang kedua, kelas kami ini semua anggota atau warga kelasnya harus berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, ruang kelas kami ini harus tetap terjaga kerapihan dan kebersihannya, dan ini merupakan tanggung jawab semua warga kelas. Yang keempat, kelas kami ini harus bisa menjalin kerjasama yang baik sebagai satu keluarga kelas 10-1.
Seperti itu, Pak. Ada Oke. 4 poin. Terima kasih Nak Edi. Beri tepuk tangan dulu untuk Nak Edi karena sudah memberikan idenya dari kelompoknya luar biasa untuk menciptakan kelas impian. Oke, luar biasa. Berikutnya langsung ini sudah selesai kelompok 5 terakhir ini. Kelompok 5 Nak Widayanti. Dipersilakan menyampaikan beberapa atau hal-hal yang diperoleh dari kelompoknya tentang ide-ide kelas impiannya. Apa saja Nak Wida? Iya Pak, kamar mandi tentang kelas impian Pak ya? Ya. Ya, jadi saya itu punya harapan bahwa kelas impian kita itu yang pertama adalah kompak itu. Jadi antara teman itu jika ada sesuatu itu saling dikomunikasikan, tidak menggerundel di belakang gitu. Jadi kita bisa kompak satu sama lain, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jadi setiap orang itu memiliki komitmen. Oke, sudah selesai ya? Iya, punya Wida. Mungkin saya yang bacakan, Pak. Oke, terakhir ini Nak Tazam. Terakhir, Iya. karena Nak Wida ini ada masalah. Iya, Pak. Tidak bisa melanjutkan. Kelas impian yang pertama, masuk kelas tepat waktu dan tidak terlambat. Jadi sanksinya di sini bisa membersihkan kelas di akhir pembelajaran, Pak. Terus yang kedua, berpakaian rapi, lengkap dengan atribut. Karena ini identitas, Pak. Jadi harus lengkap itu, Pak. Jadi di sini untuk sanksinya bisa membuat video dan mohon maaf dibuat di grup kelas. Itu Pak. Terus yang ketiga, melaksanakan piket sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Sanksinya bila ada yang tidak berpiket, maka dia itu harus membersihkan kelas di akhir pembelajaran. Oke, terima kasih. Sudah Pak, itu ya, aja. Terima kasih Nak Tazam. Luar biasa, tadi sudah ditemukan kesamaan dan juga memilah perbedaan-perbedaan yang sudah dibuat dari kelompoknya, dan sekarang ini menyoroti tentang hal-hal yang penting. Ya, sudah ditemukan menyoroti hal-hal yang penting untuk disepakati bersama dengan teman satu kelas. Kalau tadi itu dengan kelompoknya, sekarang dengan satu kelasnya. Oke, sudah ditemukan ya. Ya, ini dibantu sekretaris, sudah dicatat hal-hal yang diperlukan untuk membuat kelas impian. Mohon Nak Edi untuk membacakan sebagai ketua kelas, dan setelah ini minta tolong sesuai dengan absen kalian menandatangani dokumen yang sudah dicetak ini atau sudah ditulis ini sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam kelas kalian. Silakan Nak Edi untuk membacakan. Iya, baik Pak Tom. Pak Solihin, terima kasih. Saya sebagai ketua kelas membacakan poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas ya, yang diusulkan oleh setiap kelompok. Yang pertama, semua siswa harus hadir tepat waktu. Yang kedua, semua siswa harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, harus ada kerjasama yang baik antar warga atau antar siswa-siswi. Yang keempat, menciptakan hubungan yang baik selayaknya keluarga antara satu dengan yang lain. Itulah 4 poin yang menjadi kesepakatan kelas impian kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah membuat kesepakatan bersama tentang kelas impian. Semoga anak-anak kelas impian ini tercapai oleh kalian. Kalian sudah tidak merasa tadi itu jengkel, tidak suka pada temannya, gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah dibuat di papan tulis ini sebagai bentuk kesepakatan kalian. Dipersilakan.
Dipersilakan. Mungkin Nak Mira mau menanggapi. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin tadi agak terpental. Dari Dream Class ya Pak. Iya. Jadi menurut diskusi kelompok tadi, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, otomatis peserta didik atau anak-anak ini harus bisa kondusif. Kalau lagi diskusi ya diskusi, berarti tidak tidak main handphone dan lain sebagainya. Dan tadi disepakati bersama kalau ada yang main handphone berarti harus keluar dari kelas tersebut agar tidak mengganggu ketertiban kelas. Seperti itu. Itu disepakati oleh teman-temannya yang lain seperti itu, Pak. Iya, betul. Tadi kalau HP-nya mungkin dibuat main, nanti yang ngambil kalau sudah sampai 2 kali orang tuanya ke wali kelasnya, kan gitu ya dia. Di kesepakatan bentuk konsekuensinya atau sanksinya. Betul. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-temannya bersama kelompoknya ataupun dari masing-masing individu tadi kan sebenarnya bentuknya curhat ya, keinginan dari permasalahannya. Semoga kalian bisa merasakan keinginan dari teman-temannya sehingga kalian bisa memahami isi hati atau perasaan teman-temannya agar kelas kalian lebih kondusif. Itu saja, mungkin tanda tangannya sudah selesai. Berikutnya mungkin Bapak akan lanjut uji pemahaman pada kalian dan juga ada refleksi. Silahkan kalian kerjakan. Ini Bapak juga sudah membuat link Google Classroom agar kalian lebih mudah untuk menuliskan jawaban kalian. Ini ya pertanyaannya, ada 5. Mengapa dalam kehidupan kita perlu adanya kesepakatan, kemudian bagaimana cara membuat kesepakatan bersama, dan 5, bagaimana manfaat yang kalian rasakan dari kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Oke, sudah dikerjakan semuanya ya. Luar biasa Ya, kalian Pak. sudah menjawab. Mungkin dari soal yang Bapak berikan, ini bisa ada yang mau menanggapi tentang kira-kira manfaat yang sudah kiranya nanti didapatkan. Kira-kira dapat apa ya kira-kira? Nak Tazam, silakan. Baik, Pak. Mengapa dalam kehidupan kita perlu adanya kesepakatan bersama? Karena untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita yang besar, dalam hal ini dalam pembentukan kelas impian, maka di situ dibutuhkan sebuah upaya, yang mana upaya tersebut itu bisa berupa dengan kesepakatan-kesepakatan. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, kesepakatannya semisal kita harus disiplin masuk, kita harus menggunakan atribut yang lengkap, itu merupakan salah satu upaya atau yang bisa dijadikan sebuah kesepakatan untuk mencapai cita-cita tersebut. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, lanjut Pak Sobi. Sudah ya. Terima kasih Nak Tazam. Ya, sudah, Pak. terima kasih. Sudah selesai semua ya, dibahas barusan oleh teman-temannya juga. Sudah, Pak. Soalnya ya. Senang enggak anak-anak sudah membuat kesepakatan? Sangat senang, Pak. Ternyata mudah-mudahan kelas impiannya nanti bisa tercapai, Pak. Bantu Semoga doa demikian ya, Pak. ya. Bantu doa, Pak. Oke, Bapak bantu doa dan juga akan bantu untuk memberikan moral nanti. Sesekali Bapak akan menanyakan pada teman-temannya secara langsung atau tidak langsung nanti ya, agar kesepakatan kita ini tetap jadi semacam bentuk dari kita untuk bertanggung jawab apa yang sudah dibuat dalam kesepakatan bersama. Oke, mungkin ada yang mau memberikan refleksi tentang apakah sudah dilaksanakan dengan baik materi yang kalian laksanakan dan praktiknya kesepakatan bersama. Kalau tidak, apa saja? Ini mohon maaf Bapak belum selesai tadi ini membuat pertanyaan tentang refleksinya karena ada di catatan Bapak di salah satu komputer Bapak ini tertinggal ya. Ini bukan tertinggal, ini lupa tidak dimasukkan. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan hal yang belum dipahami mungkin.
Tidak ada ya. Tapi kalian tetap akan memberikan sebuah refleksi dari yang sudah Bapak sediakan dari Google Class. Mungkin Google Classroom. Oke, Bapak tutup dulu, namun sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah ulasan bahwasanya kesepakatan bersama itu adalah penyelarasan atau keselarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara beberapa pihak tanpa merinci hal dan kewajiban para pihak, atau bisa disebut juga kesepakatan itu adalah kemufakatan dari beberapa pihak untuk melaksanakan tujuan tertentu, biasanya tujuan mulia. Kalau tadi di materi itu ada tujuan-tujuan yang tidak baik ya atau tercela, itu juga tidak termasuk anak-anak. Jadi kesepakatannya adalah kesepakatan yang baik. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini. Berikutnya anak-anak silakan Nak Tazam ditutup dengan doa dan Bapak akhiri setelah melaksanakan doanya. Terima kasih. Bapak mohon maaf sebelumnya, buat pertemuan selanjutnya kita pelajarannya apa ya Pak? Iya. Ya. Bapak lupa ya. Pembelajaran materi berikutnya itu tentang ini Undang-Undang Dasar yang berisi tentang, Bapak lihat dulu ini materinya. Materi untuk pertemuan berikutnya. Materinya tentang tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Itu. Nah, Edi bisa paham juga ya materinya ya? Iya Pak, buat belajar kita. Bisa. Iya, nanti saya share Pak yang sudah di-share oleh Bapak tadi. Oke, terima kasih Edi. Baik, Bapak akhiri dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini siapa yang jadi observernya? Saya apa Bu Wida? Bu Neni dulu. Oh, Bu Neni dulu. Ya. Jangan nasi ya. Bu Neni. Ya. Kalau dari saya, Gak apa-apa. Tolong kondisikan lagi dengan baik. Sama-sama. Pak Solihin tadi yang pertama doa apa enggak Pak? Waktu pembukaan itu Pak? Saya lupa ya Pak. Doa. Oh doa. Ya, mohon maaf Pak, karena saya tadi juga sama. Kamu mau pakai perpustakaan nggak Pak? Oh, enggak. Berarti semuanya sudah ada. Pak Solihin juga sudah hebat, ya kan? Tadi sudah memberikan pembelajaran yang baik untuk. Saya boleh numpang di sini nggak? Mau praktek ngajar boleh nggak? Nggak boleh. Soalnya ramai. Nggak sebentar Pak Edi. Pak Edi. Pinjam ya Bu ya. Jangan tertawa nanti Bu ya. Nggak pakai headset Pak Edi, nggak dengar. Pak Edi bisa di-mute sebentar? Iya Bu. Pak Edi mute sebentar. Pak Edi. Oh, headsetnya dipegang itu Bu, nggak kedengeran. Oh iya ini. Pak Edi bisa di-mute sebentar? Ya sudah. Terima kasih Pak Edi. Nah, dari Pak Solihin tadi semuanya sudah runtut sih Pak kalau menurut saya. Yang kalau untuk yang itunya kalau dari saya yang mungkin yang kurang itu dari ini Pak, media ajarnya. Bapak tadi kita sudah menyanyi, terus dikembalikan lagi ke slide yang pertama, Pak. Nah, itu mungkin kurang runtut, Pak. Mungkin saya juga tahu kondisi Bapak sekarang harus merecord semua teman-teman yang kita di sini. Saya juga terima kasih sama Pak Solihin. Makanya Pak Solihin tadi saya juga mengalami saya memaklumi itu. Ya, nah, tapi nanti kalau seumpamanya dikompre atau waktu set in, tolong diperbaiki Pak, itu yang media ajarnya. Terus untuk intonasinya Pak, intonasi Pak Solihin tadi masih mungkin menyesuaikan sama waktunya Pak. Jadi Pak Solihin tadi
langsung dipersingkat gitu aja Pak. Jadi seumpamanya tadi padahal saya sudah siap-siap Pak, saya sebagai kelompok 2 mau memberikan pendapat, langsung disingkat ke Bu Wida yang kelompok 5. Waduh, saya nggak kebagian jadinya. Ya sudah saya diam Pak. Mungkin saja itu Pak itu solusi dari Pak Solihin untuk memanage waktunya. Mungkin dari saya itu aja Pak. Yang selebihnya saya rasa sudah baik semuanya Pak. Nggih, matur nuwun Bu Neni atas masukannya. Monggo Pak Tommy. Ya, saya tadi mengamati ya presentasi, bukan presentasi ya, apa namanya? Simulasi, ya. Pre-teaching, Pak. Pre-teaching ya. Tadi dari pembukaan juga sudah ada salam menyapa siswa, sudah ada menyanyikan lagu, sudah bagus. Pak Solihin udah lengkap. Terus tadi di intinya juga menampilkan video, meminta siswa mengambil kesimpulan, membentuk kelompok, mengerjakan LKPD, ujian pemahaman materi, refleksi juga sudah. Terus penutupnya tadi yang hampir lupa ya Pak ya, untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin kalau dari saya, pengamatan saya tadi, dari setiap pertanyaan Bapak selalu menunjuk peserta didik ya, tidak memberi kesempatan peserta didik lain, seperti itu. Dan kalau ada yang menjawab, mungkin kurang diberi pujian, Pak. Biar menjadi rewards anak-anak ya, biar tambah semangat, senang gitu, Pak. Dan tadi buat videonya juga, di situ Bapak menampilkan videonya kayak kita ceramah seperti itu, Pak. Mungkin anak kalau video seperti itu akan menjadi lebih bosen, Pak. Sama aja kita mendengarkan kita lagi ceramah, seperti itu. Dan untuk LKPD-nya tadi yang saya lihat, setiap kelompok mengerjakan pekerjaan yang sama, tidak dikhususkan. Misalnya kalau Dream Class dari kebersihan, mungkin dari sarana prasarana, atau dari apa bisa diambil seperti itu Pak, di setiap kelompok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi saya, Pak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Tommy atas masukannya. Ya Pak Tommy, memang saya sadari apa yang Pak Tommy sampaikan itu banyak kekurangan dari saya. Khususnya mungkin ke media belajarnya, karena saya belum menemukan media belajar yang tepat untuk disampaikan ke anak-anak, apalagi medianya itu benar-benar kontekstual anak-anak dapatkan. Ini masih proses karena baru tadi malam Pak Tommy itu saya buat. Kemudian tentang LKPD, memang ini kesulitan saya tadi malam tentang membuat LKPD-nya, karena apakah ini akan disamakan seperti bagaimana perumusan Pancasila. Jadi ada tentang kesamaan, perbedaan, anak-anak juga menganalisis. Itu saja tanggapan dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan dari Pak Tommy. Berikutnya mungkin dari teman-teman atau dari Bu Maya langsung dan Bu Binti. Dipersilahkan. Oke. Silahkan Bu Binti. Ya, terima kasih. Ya mungkin karena kesibukannya Pak Solihin ini ya. Tapi sebetulnya ya baik pembukaan, inti maupun penutup sudah dilaksanakan dengan baik. Memang ada yang kurang maksimal, itu mungkin juga karena kondisi. Namun perlu diperbaiki ya Pak, supaya nanti waktu berteaching-nya, waktu PPL-nya bagus ya. Kalau masalah waktu memang tadi mulainya itu 9.35. Kalau 30 menit itu mestinya 10 lebih 5. Tapi selesainya 10 lebih 15 ya. Hanya kelewatan 10 menit. Itu tentang waktu, makanya banyak yang dipotong-potong oleh Pak Solihin. Kemudian tentang ini Pak Solihin, benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Untuk videonya tadi untuk media, Bapak kan isinya penjelasan. Nah itu menjadi berpusat pada guru, jadi teacher center kalau sudah begitu ya. Kemudian saya lihat juga Pak Solihin masih ini mendominasi ya, ke siswanya masih belum, kurang. Untuk LKPD Pak, gak usah bingung-bingung Pak, dibikin seperti Bu Neni tadi Pak. Nggak usah harus pakai kolom-kolom, nggak harus Pak. Seperti Bu Neni tadi misalkan satu kotak, misalkan langsung aja diskusikan untuk
dream class misalkan, dream apa tadi, mimpi apa Pak? Kelas impian Ibu. Kelas impian misalkan, kelas impian untuk kelasmu misalkan, dream kantin kayak dream kamar kecil kayak langsung gitu di kotak-kotak berwarna langsung dream yo kantin misalkan ya kelas kantin atau gitu nggak apa-apa Pak, nggak harus kolom-kolom gitu Pak. Ya videonya juga isi pancingan aja nggak apa-apa Pak, langsung kasus. Kalau berpusat pada siswa videonya dikasih kasus saja, anak buang sampah sembarangan misalkan loh. Buat aja misalkan lalu lintas yang berantakan, macet dan sebagainya itu kan kasus Pak. Nah, kesepakatannya supaya tidak terjadi seperti itu apa? Nah, sekarang kamu diskusikan kelas impian menurut kamu bagaimana? Nggak apa-apa Pak, ya, seperti itu. Nanti berpusat pada siswa. Kita jangan bingung teori kita nyampe apa tidak. Nanti kan ada tadi ya. Itu Pak. Kemudian Pak, Bapak tadi anak-anak sudah diminta untuk menyimpulkan. Terus Bapak yang bawa tadi menyimpulkan. Yang terakhir tadi sebelum salam kan Bapak menyimpulkan. Padahal Bapak sudah minta anak-anak telepon disimpulkan. Tadi kan Pak Tazam yang menyimpulkan. Nah, waktu Yana Tazam yang menyimpulkan. Nah, bagus anak-anak ya. Itu tadi yang disimpulkan oleh Tazam ya. Nah, jadi Bapak garis bawahi di situ tadi Bapak masuk sebetulnya. Tadi kan setelah Pak Tazam, kemudian Bapak minta ada soal pemahaman atau apa, menutup. Nah, sebelum penutup tadi Bapak nyimpulkan lagi di situ. Jadi itu saja Pak untuk dari saya ya. Ya supaya nanti PPL-nya bagus gitu Pak ya. Itu latihan terus dan latihan terus. Tetap semangat ya Pak ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Ya, amin. Matur nuwun Bu Binti. Terima kasih Bu Binti. Pak Solihin, kalau menurut saya Bapak sebenarnya sudah konteks ya, isu yang diangkat atau tema yang diangkat itu konteks kehidupan peserta didik, dan itu menurut saya kelebihan dari Bapak ya, karena sudah sesuai konteks. Memang di dalam proses tahapan pembelajarannya sepertinya Bapak sendiri masih bingung gitu ya, masih enaknya gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya rasa itu nanti akan Bapak pikirkan lebih lanjut. Kalau mungkin nanti Bapak sempat untuk referensi, Bapak bisa menggali informasi berkaitan dengan model pembelajaran yang portofolio, ya, dan bisa diadopsi sedikit berkaitan dengan apa pembagian isu di dalam model pembelajaran portofolio itu, sehingga nanti masing-masing kelompok itu memang punya job desk yang berbeda ya, punya tugas yang berbeda, nanti disatukan gitu ya. Nanti kalau Bapak ada kesempatan sambil dilihat ke sana. Jadi ide masing-masing kelompok membicarakan hal yang berbeda, kemudian nanti disatukan dalam kesepakatan kelas. Nah, itu adalah menurut saya ide yang cukup baik Pak Solihin. Dan secara umum mungkin ada hal-hal yang ada sedikit pengulangan gitu ya, tapi secara umum sudah bagus. Secara umum Bapak sudah mengikuti langkah-langkah yang ideal ya di dalam proses membaca. Itu dari saya. Terima kasih Pak Solihin. Semangat dengan 3 laptopnya. Oke, terima kasih banyak Bu Maya. Baik, itu selanjutnya ada siapa Pak